Kang Herman Khairon, politikus Partai Demokrat. Akhirnya datang juga, Bro. Kang Hero. Jadi saya tuh udah kenal lama sama Kang Hero sih. Oke. Dari 2013 beliau tuh politisi Partai Demokrat yang memang banyak konsen di dunia pertanian gitu. Kesejahteraan pertanian gitu. Paling mancing paling. Oke. Sering mancing. Iya. Kang, sebelum kita tanya soal mancingnya itu. Iya. Kang Herman ini kan sudah lama jadi anggota dewan. 3 periode ya, Kang ya? Ya, 2. 4. Udah keempat. periode. Keempat yang ke ini ya, Kang ya. Kang, tapi masalah sekarang kalau kita ngelihat DPR sekarang ini lagi disorot, lagi seru. Yang terakhir kan soal tunjangan rumah yang sampai 30 sampai 50 juta. Sebelum masuk ke sana, ini kan kenapa kan image di publik kadang-kadang DPR ini kok minta nambah tunjangan terus. Kerjanya katanya nggak ada gitu. Gimana sih Kang jawabnya itu? Ya, kalau berbicara kinerja untuk anggota DPR yang baru kan belum kerja memang. Ini kan baru pelantikan. Ya. Nanti kerjanya setelah pelantikan baru ke depan, setelah nanti pembentukan alat kelengkapan dewan. Kemudian kan pimpinan sudah terbentuk ya, fraksi-fraksi sudah terbentuk, ketua fraksi sudah ada. Tinggal nanti alat kelengkapan dewan yang akan disesuaikan dengan portofolio kementerian. Dan inilah mengawali terhadap kerja-kerja politik yang tentu ini menjadi tugas pokok DPR, di mana 3 fungsi yang menjadi fungsi tugas DPR yaitu penganggaran, kemudian fungsi kontrol, pengawasan, dan fungsi legislasi untuk membuat peraturan perundang-undangan. Yaitu tugasnya memang ada dibatasi di situ gitu ya. Dan kalau melihat dari ketiga fungsi itu, sesungguhnya itu sudah meliputi seluruh sendi-sendi berbangsa dan bernegara. Gitu. Fungsi pengawasan ya akan mengawasi seluruh persoalan bangsa ini, akan mengawasi terhadap berjalannya anggaran belanja negara, akan mengawasi kinerja pemerintahan, akan mengawasi terhadap berjalannya pemerintahan pada setiap tingkatan. Artinya bahwa ya memang tupoksinya yaitu gitu. Nomenklaturnya yaitu gitu. Dan tentu tinggal rakyat menilai apakah secara personal, secara individu benar-benar para anggota DPR itu menjalankan amanahnya dengan baik. Itu ya silakan. Tapi secara institusi ini adalah instrumen negara yang memastikan negara ini tetap berdiri tegak sebagai negara demokrasi, sebagai republik, negara yang bukan negara sosialis, bukan negara monarki, ya, bukan negara yang berdasarkan kekuasaan, tapi negara yang berdasarkan terhadap hukum. Ini sebetulnya yang harus dipegang betul. Masalah kinerja ya itu sangat personality. Nanti lihat saja, ya kalau kerjanya baik pada periode selanjutnya ya dipilih kembali. Kalau tidak baik ya jangan dipilih lagi gitu. Cari orang yang mau bekerja untuk rakyat sebagai wakil rakyat, baik di DPR RI, DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten kota. Nah ini yang menurut saya harus dipisahkan gitu ya. Dan kalau mau berbicara persoalan bagaimana kinerja dari para anggota DPR ya lihat ke belakangnya dong gitu ya. Lihat selama 5 tahun ke belakang. Nah ini yang saya kira harus di-clearkan dulu gitu sehingga anggota DPR itu tidak terjerumus kepada stigma selalu hal-hal yang negatif gitu. Padahal kalau sudah rapat membela rakyat itu keras loh. Misalkan di daerah pemilihan saya Cirebon Indramayu, itu daerah saya ini jalannya berlobang, jalannya kurang mulus, kasihan masyarakat. Tolong dong negara, pemerintah segera untuk bisa memperbaiki jalan itu. Itu diperjuangkan. Bapak Ibu, para abdi negara di pemerintahan, Pak Menteri, para dirjen, di daerah saya itu harga beras tinggi, minyak langka, ya kami perjuangkan agar minyak itu ada dan beras itu harganya turun, terjangkau oleh masyarakat. Itu ya diperjuangkan di DPR gitu. Dan itu memang menjadi lapangan perjuangan kami gitu. Tapi kan gini ya, kan kalau kita lihat di sosmed ya Bro ya. Itu kan
ya kerja DPR terkait dengan tiga fungsi tadi ya Kang ya, itu nggak terlihat ya. Kalau kita bicara gubernur, presiden, hasil karyanya itu kelihatan Kang, bisa difoto gitu. Ya kalau parlemen nggak kelihatan. Apa-apa itu yang membuat publik ini harus dibedakan ya. Apa yang membuat publik jadi kadang-kadang melihat sesuatu tuh ya harus yang terlihat Kang. Ya karena eksekutif kan dia sebagai eksekutor namanya. Namanya sebagai eksekutor, dia punya anggaran, dia punya program, ya pasti akan kelihatan. Membangun jembatan ya kelihatan. Yang tidak kelihatan itu bahwa untuk sampai membangun jembatan di sana, itu di dalamnya adalah diputuskan juga oleh anggota DPR. Oke. Untuk membangun jembatan di sana juga ada aturan-aturannya yang itu juga diputuskan di DPR. Untuk bisa ada program beras untuk rakyat, itu juga hasil perjuangan di DPR. Memang anggota DPR tidak membawa program langsung kepada masyarakat. Karena memang fungsinya adalah DPR untuk mengesahkan anggaran dan program yang diusulkan oleh pemerintah. Dan pemerintahlah yang menjalankan aktivitas kegiatan program tersebut gitu. Nah ya pastinya ya orang yang membawa dengan masyarakat gitu. Tetapi kalau ditarik mundur, sesungguhnya kerangka untuk bisa sampai kegiatan, program, membangun jalan, membangun jembatan, kemudian membangun sarana air bersih, kemudian beras untuk rakyat, program bantuan sosial yang saat ini banyak sekali, ya itu kan diputuskan di DPR. Perjuangannya ya perjuangan DPR. Bahkan kalau saya sebagai anggota DPR yang dipilih dari daerah pemilihan Cirebon dan Indramayu, mungkin akan lebih banyak lagi karena saya perjuangkan betul daerah pemilihan saya. Selain saya memperjuangkan seluruh rakyat Indonesia supaya mendapatkan hak yang sama, juga saya memperjuangkan daerah pemilihan saya yang telah pernah memilih saya.